Oh, jadi alat ini adalah alat sentrifugasi di mana digunakan untuk memisahkan sel darah sama sukernata, ataupun misalnya dalam penelitian mikrobiologi pun itu bisa dipisahkan antara residu sama filtratnya. Nah, ini jadi misalnya saja pada praktikum yang sering dilakukan di sini yaitu farmakokinetik. Jadi pada dasarnya darah yang dimasukkan itu ditambahkan dengan TCA. Nah, TCA itu apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membantu pada saat proses sentrifugasi dia akan diendapkan protein atau makromolekulnya. Jadi ketika ini dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi, diatur berapa kecepatannya, berapa menit penggunaannya, kemudian ini akan dibiarkan dalam waktu tertentu dia akan menghasilkan pemisahan pada satu sampel yang akan kalian masukkan ke dalam situ. Kira-kira kerugian dari alat ini? Sejauh ini kerugian itu belum ada sih, cuman kemungkinan pada saat kalian memasukkan sampelnya pun harus full atau hanya 4, tidak bisa ganjil atau apa. Nanti dia seharusnya masuk ke dalam itu dia rata, bisa dilihat ya. Nanti saya buka, kalau ini saya buka isinya. Ini bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya dalam untuk memasukkan sampel, dia kalau misalnya cuma 4, jadi dia ada lewat 2, kemudian ditaruh sini. Tapi kalau misalnya 8 itu tidak bisa, harus ada terisi semua supaya dia bisa untuk berputar yang baik. Ketika kalau cuma 8, nanti itu tidak akan berputar secara maksimal, dia hanya akan dia akan mati sendiri nanti. Dia tidak akan berputar karena dia tidak seimbang dalam proses pemutaran. Apa ada sampel lain yang bisa diuji dalam alat ini? Sampel apapun bisa diuji di sini, tergantung dengan caranya kan memisahkan. Ketika kalau orang mau memisahkan apapun dalam butuh berapa RPM, ini kan digunakan 6000 RPM selama 60 menit. Nah, ini tergantung kalau misalnya sampel kalian itu butuh untuk dipisahkan dengan kecepatan tertentu, maka bisa menggunakan ini. Terima kasih banyak atas waktunya, Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa farmasi Universitas Negeri Gorontalo angkatan 2019. Jadi tujuan saya di sini ingin bertanya atau ingin mewawancarai Kakak selaku asisten lab di laboratorium farmasi. Jadi di sini saya akan bertanya, kira-kira instrumen yang ada di depan kita ini apa namanya, Kak? Oke, jadi ini adalah salah satu instrumen yang ada di teknologi farmasi ya. Ini adalah namanya viskometer Brockfield. Jadi biasanya instrumen ini digunakan untuk apa, Kak? Oke, jadi ini viskometer Brockfield itu biasa digunakan untuk mengukur seberapa kental cairan yang digunakan. Jadi untuk viskometer Brockfield itu sendiri itu digunakan biasanya ada beberapa larutan, kayak larutan yang dalam bentuk sirup, ada yang dalam bentuk sampel ekstraksi dan lain sebagainya. Itu biasa diukur di viskometer Brockfield. Jadi untuk sampel yang digunakan di sini sendiri hanya seperti sirup, seperti itu saja? Iya, tidak menutup kemungkinan untuk beberapa sampel penelitian ya, dan setelah diekstraksi terus kemudian dikentalkan itu akan diuji di sini. Untuk beberapa sediaan farmasi juga ada yang dalam bentuk gel, dan bentuk emulsi, itu bisa di les di sini di viskometer. Jadi selanjutnya bagaimana prinsip kerja dari instrumen ini? Oke, kalau dari segi prinsip kerjanya sebenarnya ini tergantung dari spindle ini namanya spindle. Jadi si hasilnya itu sangat menentukan ukuran spindle. Jadi untuk spindle ini adalah semakin besar ukuran cakramnya ini, maka semakin kental larutan yang akan diuji. Jadi untuk nomor spindle-nya juga akan semakin kecil. Jadi kalau misalkan untuk ukuran yang sampel yang kental itu biasanya menggunakan untuk ukuran spindle yang kecil tapi cakramnya besar.
Jadi untuk cara kerjanya bisa dipraktekkan Kak. Oke, jadi cara kerja yang pertama itu sebelum kita nyalakan viskometernya, itu kita taruh dulu si spidolnya ini. Kalau misalkan sudah ditaruh atau dipasang, sorry. Jadi setelahnya adalah kita taruh untuk si contoh larutan ataupun contoh sediaan yang akan kita ukur kekentalannya gitu. Jadi kita nyalakan dulu pada bagian belakang. Oke. Terus untuk si instrumen ini ada beberapa tuas ya, ada beberapa tombol. Ini ada tombol speed sama tombol spindle. Untuk tombol spindle itu akan kita sesuaikan dengan ukuran spindle yang kita pilih gitu. Dan untuk misalnya speed itu tergantung seberapa speed yang akan kita inginkan. Ada speed yang dari dari 10 sampai 100 gitu. Terus untuk menyalakannya sangat mudah. Kalau misalkan sudah disetel spindle-nya, terus disetel speed-nya, kita tinggal tekan tombol motor on. Jadi kalau misalkan sudah, ya tinggal kita turunkan seperti ini. Oke, terus kita putar aja. Jadi kita akan melihat hasilnya berapa persen. Oke, baik. Deh. Untuk waktunya Kak biasanya dilihat dari apa Kak? Ini biasanya kalau di skala penelitian ataupun skala lab itu biasanya menggunakan waktu kurang lebih 1 menit. Jadi kalau sudah 1 menit kita stopkan alatnya, kita matikan motornya, terus kita lihat viskositasnya berapa. Berarti hasilnya akan muncul. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya Kak. Perkenalkan saya dari jurusan farmasi, ingin mewawancara. Seperti yang sudah kita lihat Kak, di depan ini sudah ada beberapa alat. Alat ini Kak namanya apa? Yang ini dia hand refractometer. Dia kalau di lab kami itu ada 2. Ada yang hand refractometer untuk uji total padatan terlarut dengan uji tingkat kemanisan. Jadi ada 2. Biasanya Kak, sampel yang digunakan untuk pengujian dengan alat ini apa? Ada banyak. Kemarin kami sempat uji, ada sirup, ada permen, ada juga kebanyakan dia ini sirup begitu dengan gula-gula. Jadi kalau untuk cara kerja dari alat ini Kak? Oh ya, ini untuk cara kerjanya itu sebelum digunakan dikalibrasi dulu. Macam mau uji untuk total gula atau uji permen, jadi orang mau pakai yang tingkat kemanisan, tidak pakai total padatan terlarut. Karena DP indeks itu Brix di dalam ini beda-beda. Jadi untuk total padatan gulanya itu dia mulai dari 90. Kemudian orang mau kalibrasi dengan glukosa atau sukrosa, cairan glukosa atau sukrosa. Orang mau kalibrasi dia di sini dulu. Orang buka dia. Sini ada alat, ada yang bisa mau putarakan. Jadi dia mau kalibrasi melalui ini. Pertama DP sampel ini DP plasma ini harus mau cuci dulu dengan Aquades. Mau cuci belum mau lap, ada DP tisu khusus untuk pembalapan ke dia. Pakai ini, jadi dia mau kasih versi memang tidak bisa ada goresan di situ dan tidak terbaca. Kemudian taruh sirup glukosa, kemudian tutup dulu. Kemudian nanti di sini akan terbaca. Ini seperti lensa yang orang lihat. Jadi orang mau lihat begini, kalau dia masih tinggi berarti orang kalibrasi dia ke 0, ke standar. Kan biasa ada 2 perbedaan warna putih dengan warna biru. Jadi dia mau kasih turun gambar yang warna biru sampai di 0, jadi mau kalibrasi dia begitu. Untuk yang glukosa. Jadi habis itu orang cuci dengan Aquades, kemudian orang taruh sampel. Habis orang taruh sampel dan orang baca di situ ada kayak garis begitu, ada perbedaan warna putih dengan biru di atas. Jadi tinggal baca di situ ya berapa Brix yang mau muncul kamar untuk sampelnya.
Mau tetes di situ bisa sampai 2 sampai 3 tetes. Dari larutan sampah Iya, kan? larutan sampah. Habis itu kita cuci dan kita lap kembali. Tidak boleh sampahnya itu keluar dari ini, soalnya tidak mau tabat baru. Kalau orang mau lihat, orang baca itu harus menghadap ke cahaya. Harus ada cahaya yang karena nantinya cahaya itu yang akan diteruskan untuk dibaca di sini. Jadi gitu. Jadi Kak, kalau biasanya untuk keuntungan dari alat ini apa dan kerugian dari alat ini apa? Keuntungannya dia bisa langsung dibaca hasilnya. Tapi kalau untuk kerugiannya pas orang lihat tidak mau terbaca, misalnya kurangnya cahaya yang masuk itu nantinya tidak akan terbaca. Jadi kita harus memfokuskan dia ini benar-benar ada cahaya yang masuk di dalamnya. Jadi itu sangat sulit untuk mencari cahaya yang bisa masuk di sini. Kadang kami pakai langsung lampu blitz HP langsung mau di sini. Tapi kadang juga tidak terbaca. Nanti harus memang pas DP posisi itu mencari-cari posisinya itu DP kekurangan sih. Mencari-cari untuk posisi cahaya masuk dalam supaya bisa dibaca. Jadi tergantung pencahayaan. Iya. Kak. Jadi Kak, cukup saja hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Kak, perkenalkan nama saya Selvi Ayu. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo jurusan Farmasi. Di sini saya akan bertanya mengenai instrumen-instrumen apa saja yang digunakan untuk menganalisis suatu sampel. Kalau boleh tahu Kak, ini salah satu instrumen apa Kak? Nah, ini namanya alat instrumen spektronik 20D+. Jadi D+. Jadi Kak, biasanya sampel yang digunakan itu apa saja Kak? Iya, jadi untuk sampel ini spektronik karena dia analisisnya itu berupa penyerapan cahaya. Jadi sampelnya itu harus larutan yang berwarna, ya. Jadi tidak bisa yang ini harus yang berwarna. Kalau misalnya sampelnya yang kalian analisis itu dia tidak berwarna, berarti harus ditambahkan zat pengompleks gitu biar berwarna di sampel. Kalau untuk prinsipnya Kak, bagaimana? Iya, jadi untuk sampelnya itu berdasarkan hukum Lambert kan, sebenarnya pasti kamu di Anfisko. Jadi sampelnya itu ketika kalian sudah buat kan, misalnya dalam variasi konsentrasi, misalnya berapa ppm. Nah, nanti sampelnya itu kalian masukkan di sini di sampel kompartmen. Kemudian akan disinar oleh lampu katodanya di sini, entah dia pakai wolfram atau tungsten. Jadi lampunya itu akan dilewati dulu di prisma sehingga cahayanya itu dikonversi ya dari polikromatik jadi monokromatik. Nah, setelah sudah monokromatik baru ditembak melalui sampelnya. Nah, nanti di sampelnya itu akan terjadi penyerapan cahaya oleh sampel molekul sampel yang ada di dalam. Nah, ketika sudah terjadi penyerapan, ada nanti yang cahaya yang ditransmit ya. Jadi transmitensnya itu lah ditransmit. Nah, cahaya itu yang nanti akan terdeteksi oleh fotodiodida ya. Nah, nanti di situ energi cahayanya yang ditransmisi tadi itu akan berubah jadi energi listrik. Kemudian nanti akan terbaca di alatnya gitu, atau komputer yang digunakan. Kalau untuk cara kerjanya sendiri Kak, seperti apa? Ya, kalau cara kerjanya mungkin saya kenalkan dulu dari alat-alat ini ada tombol apa-apa ya, supaya bisa masuk di cara kerja. Jadi di sini ada monitornya, monitor digital. Nah, di sini bedanya dengan yang 20 biasa, itu biasanya hanya cuma dalam bentuk anagram ya. Kalau di sini sudah digital, jadi sudah ada angkanya. Kemudian di sini ada lampu mode. Jadi lampu mode di sini. Kalau misalnya kalian mau ganti modenya, misalnya mode kalian untuk mengukur transmittance, kemudian ada mengukur absorbansi ya untuk nilai serapannya berapa. Kemudian untuk mode konsentrasi ya. Jadi mode konsentrasinya itu ada 2. Jadi pakai mode concentration dengan faktor gitu. Nah, kemudian di sini ada sampel kompartmen. Jadi tempat sampelnya itu di sini ada kuvetnya. Jadi sampelnya nanti kalian masukkan di dalam kuvet. Kalau sudah berwarna baru kalian masukkan di sampel kompartmen dengan posisi ini harus sejajar dengan tanda yang di sampel kompartmennya sini ya. Nah, kemudian di sini ada
knot wavelength atau panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang yang kalian akan pakai untuk sampelnya misalnya sudah spesifik, nah kalian atur nanti panjang gelombangnya di sini. Misalnya kalian mau analisis sampelnya di panjang gelombang 540, jadi diatur di sini wavelengthnya harus sampai 540, nanti akan muncul di digital di sini monitornya ya, di layar digitalnya. Nah kemudian di sini ada power knob atau zero knob ya, zero control knob. Nah ada fungsinya, ada dua ini. Jadi power knobnya itu untuk menyalakan alatnya ya, ketika kamu sudah sambungkan dengan arus listrik, kalian nyalakan di sini, putar searah jarum jam, itu dia nyala sambil bunyi begitu ah. Nah kalau begitu sudah berarti sudah berbunyi dia. Nah untuk menyetel alatnya, oh belum masuk di alat, setel alat nanti mau apa cara kerja itu ya. Nah masuk di ini apa ya, knob transmittance dan absorbance. Nah ini nanti kalian akan putar-putar secara jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, sesuaikan dengan nanti kalian akan mengukur absorbansi yang transmittannya di sini. Nah, kayak kalau misalnya kalian mau ukur apa kalibrasi dulu ya, pakai blanko itu transmittansinya kan harus diatur ke 100% atau absorbernya itu harus diatur ke 0. Jadi kalau misalnya ditampilkan di sini misalnya transmittansinya itu sudah, biasanya kalau kedip-kedip itu 1999 sekian lah. Nah itu harus kalian atur sampai 100% itu pakai si transmittance knob ini dengan atau absorbensi. Itu ya untuk tombol-tombol alatnya ya. Nah ini untuk levernya. Nah kalau misalnya kalian pakai panjang gelombangnya dari berapa ya, 540, berarti itu harus kalian pindahkan levernya ke 500 ini yang 340 sampai 599. Kalau di atas 600 baru kalian pindah levernya ke kanan gitu ya. Untuk cara kerjanya, jadi pertama sebelum kalian melakukan analisis sampel itu harus dikalibrasi dulu alatnya dengan bukan kalibrasi juga sih, harus diukur dulu pakai blanko ya. Dinolkan dulu DP instrumen ini pakai blanko. Jadi blankonya itu berupa larutan ya, entah pelarut organik, pelarut yang kalian pakai untuk melarutkan sampel, bisa jadi juga pakai aquades. Jadi blankonya itu bening, berarti tidak berwarna ya. Nah, jadi misalnya aquades atau pelarut organik yang kamu pakai sebagai pelarut untuk sampel. Jadi misalnya kita contohnya pakai aquades. Nah aquadesnya itu tadi kan saya jelaskan alatnya toh. Nah kasih nyala, sudah masuk sudah dihubungkan ke arus listrik. Kalau sudah menyala, baru kalian setting sini power knob, kasih on ya. Ini di on kan, terus diatur dengan zero knob, transmittance-nya itu nilainya 0%. Nah diaturnya itu di zero knob ini, kayak zero knob, berarti di 0 kan ya. Nah kalau sudah nolnya nilai transmittance-nya, baru kalian masukkan blanko ya. Blankonya nanti kalian masukkan ke dalam kuvet ini gitu. Jadi masukkan ke dalam kuvet. Nah setelah sudah masuk kuvetnya di sampel kompartemen, kalian atur transmittance-nya ya. Jadi kalau misalnya modenya di mode faktor, misalnya di sini kita tulis di lampu faktor misalnya menyala ya. Nah itu kalian setting, kalian tekan di mode sini sampai modenya itu pindah di transmittance atau absorbance, tergantung kamu mau pakai pengukuran apa, mau pengukuran transmittance kah atau absorbansi ya. Jadi kalau misalnya transmittance, modenya ke transmittance, kemudian kalian setting, kalian putar-putar di sini ya. Kalian putar-putar dia sampai transmittance-nya itu 100% ya settingnya. Nah kalau sudah 100% baru kalian buka di sini kuvetnya, kalian angkat, kalian ganti dengan sampel yang kalian akan analisis. Nah kalau sudah siap sampelnya itu kalian buat dengan variasi konsentrasi ya. Jadi tergantung kalian analisis. Kalau masih menganalisis serapan maksimumnya di panjang gelombang berapa, berarti kalian ambil saja salah satu sampel yang konsentrasinya sudah kalian tentukan. Misalnya kalian mau analisis rodamin, kayak rodamin yang kemarin toh, kalian ambil larutan rodamin yang sudah kalian buat, larutan standar itu kalian ukur misalnya di konsentrasi 12 ppm. Nah kalian ambil, kalian masukkan di sini. Kemudian kalian ukur terserah di berapa panjang gelombangnya, bukan terserah juga. Saya kalian ambil dulu di 300, 400, 500. Ini hanya untuk mencari panjang gelombangnya dulu ya, maksimumnya. Jadi sebelum masuk ke pengukuran kurva kalibrasi ya, mirip-mirip UV vis lah ya.
cara kerjanya. Jadi kalau misalnya sudah kalian lakukan prosedurnya, jadi mau tiap bak uji itu harus transmitansinya balik lagi di nol ya. Jadi cabut lagi, masukkan lagi belangko di nol, di 100% kan dulu, baru masuk sampelnya gitu. Jadi harus tiap begitu, harus tiap analisis ya. Nah kalau misalnya panjang gelombangnya sudah ketemu, baru mau masuk pembuatan kurva kalibrasi. Nah prosedurnya juga sama. Jadi ketika kalian masukkan belangko, kalian setting panjang gelombang yang kalian sudah dapat di serapan maksimumnya itu berapa, misalnya 540. Kalau 540 berarti filternya, levernya itu harus ke sebelah kiri di sini ya. Nah kalau sudah di kiri, baru kalian masukkan sampel yang sudah kalian sediakan, misalnya variasi konsentrasinya ya, kalian masukkan ke dalam sampel kompartemen, baru langsung keluar nilai transmitansinya. Itulah nilai yang kalian akan ukur dari sampelnya, itu yang kalian catat itu ya. Nah kalau untuk perhitungannya itu so masuk di regresi linear dan sebagainya ya. Oke, ada lagi? Mungkin itu saja Kak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama.